Oke, kenapa sih bisa tertarik di dunia satwa di antara banyak ilmu di dunia ini? Kenapa bisa satwa terus ular lagi? Kenapa ya? Kayak Ini King Cobra nih. seminggu sekalian apa sih? Ini King Cobra. Kemarin kita dapat titipan lagi dari Trenggalek. Oke. Ada 2 King Cobra yang dititip ke shelter karena bunuh pemiliknya. Bunuh pemiliknya. Ada begitu banyak jenis pekerjaan di dunia ini, dan saya yakin apapun pekerjaannya butuh keterampilan dan keberanian supaya bisa dilakukan dengan baik dan benar. Termasuk pekerjaan dari bintang tamu saya hari ini, yang bisa dibilang sangat anti-mainstream, butuh keterampilan dan keberanian ekstra, karena pekerjaannya ini sangat berbahaya dan tidak sembarang orang bisa melakukannya. Kali ini saya berkesempatan untuk mengobrol dan mencari tahu lebih dalam seperti apa kisah inspiratif yang menjadikan sosok ini begitu sukses dan dihormati di bidangnya. Seperti halnya Wismilak Diplomat yang akan terus dihormati dalam pemenuhan kebutuhan inovasi produk untuk mencapai kesuksesan. Inilah Meet the People bersama Muhammad Panji atau yang lebih dikenal dengan nama Panji Petualang. Oke, Mas Panji, terima Halo, Bang. kasih udah dateng. Satu Luar kehormatan biasa. bisa ada di sini juga sama Saya sering Bang. nonton dulu, suka sama itu kan ikan ya. Iya Bang. Oh iya. Ular. Oh. Ya, sebelum saya masuk ke pertanyaan-pertanyaan, biasa saya mau kasih fast question, harus Oke. dijawab dengan cepat, nggak pakai mikir, Enggak. langsung jawab. Pertama, Ya. kobra apa piton? Kobra. Kobra. Heru Gundul apa Indra Kobra? Indra Kobra. Oke. Kan Nggak- kobra juga kan? Oke, nggak ketemu anak apa nggak ketemu ular? Nggak ketemu rezeki Bang. Itu yang bahaya. Oke. Mas Panji, Siap, saya sebenarnya mau nanya nih. Ini kan Mas Panji dikenal mengenai ya binatang ular, reptil dan sebagainya. Ini sebenarnya apa sih arti kesuksesan buat seorang Panji itu apa sih? Saya malah sampai hari ini ngerasain masih belum bisa membahagiakan keluarga dengan kesuksesan ini Bang. Oh, begitu. Karena memang kami mungkin ya ditakdirkan yang maha kuasa itu memang dari dulu udah di posisi yang memang kurang beruntung. Oke. Dan kami diberikan kemuliaan lewat Pak Deddy Mulyadi selaku wakil bupati dulu. Panji dikenal akhirnya. Karena Panji itu nggak terpengaruh oleh lingkungan, oleh orang tua. Karena orang tua saya tuh nggak berani sama ular. Jadi kita udah alami aja. Oke. Dari kecil udah suka ular, akhirnya jadi berkah kayak gitu. Jadi makanya bagiku ya, aku belajar sukses bijaksana ya Arafi dan beliau ini. Aku ditanya kayak gitu malah linglung jadinya gitu. Saya- Karena boro-boro sukses ini tukang ular. Saya aja kagak bijaksana. Gimana kabarnya itu Aji Saka? Haji Saka tuh kemarin ada kali 3 bulan lalu itu kita lepas Bang. Oh, dilepas? Dilepas, karena sekarang Panji udah ada badan hukum kan. Oke. Kita udah ya, Dilepas di mana? di hutan Oh, bukan rahasia. bukan di rumah orang. Nggak. Lepas gitu. Soalnya konservasi ular ini agak rumit modelnya. Oke. Di satu sisi orang takut sama ular, di sisi lain ular ada bagian dari rantai makanan. Iya. Apalagi King Cobra ini kan top predator yang sejatinya juga dia memang harus punya peran di alam dan sifatnya berbisa dan paling berbahaya. Oke. Itu ngelepasinnya nggak sembarangan Bang, kita harus pilih juga hutannya dan kita nggak bisa publish. Karena Oh. khawatirnya malah ntar diburu, mengingat ada kepercayaan tradisional yang bisa, katanya darahnya bisa bermanfaat buat Oh, apa. tapi Kita- kalau nggak dipublish, kalau gitu dari mana pengawas tahu bahwa itu udah Oh sorry, maksud aku nggak dipublish dalam artian untuk informasi tempat. Oke. Kebetulan kami juga ada dukungan dari Kementerian KLHK Oke. gitu dan mitra mereka juga dengan BKSDA gitu. Oke. Jadi kita tetap melakukan perilisan, habituasi, edukasi, tapi lewat digital media. Oke. Karena Keren aku sekali. rasa ya lebih bisa mengena ke masyarakat Iya, untuk iya. yang minimal bukan mengajarkan masyarakat berani ke ular, karena pada dasarnya juga kita emang harus takut ular karena hewan Iya. berbahaya, tapi setidaknya jangan bunuh ular tanpa alasan kan Bang gitu. Oke, kenapa sih bisa tertarik di dunia satwa di antara banyak ilmu di dunia ini? Kenapa bisa satwa terus ular lagi? Kenapa ya? Kayak semacam tadi yang aku ceritain kan basically aku emang kayaknya
syariatnya ya udah sama makhluk-makhluk inilah dikenal sama orang. Jadi kayak ngabdiin diri untuk berterima kasih aja. Oh, oke. Gitu. Jadi aku bersyukur dengan cara ini gitu. Iya, sebenarnya. iya, iya. Nah, saya tertarik sama Instagramnya Mas Panji. Itu ada perusak alam sadar lestari. Itu, nah ini nih sesuai bajunya. Merusak alam sadar lestari. Apa tuh artinya tuh? Maksudnya apa tuh? Ya, aku tuh perusak alam Iya. gitu. Kenapa? Ya karena masih pakai handphone dan masih pakai mobil, Bang. Oh iya. Minyak iya. apanya kan dari alam. Oke, oke. Dan aku masih belum sadar lestari, masih belum Bukan bisa. dari pom bensin ya? Makanya kan kita masih butuh semuanya ini kan, Bang. Oke. Tapi setidaknya sadar lestari itu kan kita bisa reklamasi. Kita bisa rehabilitasi apa sih namanya teh? Lupa saya. Kita bisa menyeimbangkan alam dengan aturan-aturan yang memang Indonesia sendiri udah punya gitu kan. Oke. Merusak bukan berarti ngancurin kan. Jadi alam pasti bisa lah kita nikmati karena emang alam untuk manusia, tapi kan setidaknya kita jangan serakah kan kayak gitu. Iya, iya. Ush, mulia sekali. Ya, so Keren. bijaknya kayak gitu, Bang. Itu juga ngutip dari siapa tahu. Nah, Mas Panji kan punya Black House. Itu tempat binatang-binatang yang direscue ya, yang diselamatkan ya. Itu sampai sekarang udah ada apa aja? Sama ada berapa total hewan yang di Kalau hewan terakhir aku bikin report kemarin ke seksi wilayah 3 tuh ke BKSDA kurang lebih 230-an. Itu sendirian tuh. Itu campur, Bang. Oh, campur. Ada yang eksotik karena memang sifatnya untuk edukasi ke sekolah, kita nggak bawa hewan liar yang tangkap dari alam kayak gini. Iya, iya. Ini Texas Red Snake, dia emang ular yang emang udah kayak nggak bisa di alam lagi karena dia dari Texas. Jadi kalau bisa kita lepas di hutan Indonesia itu jadi invasive species yang nggak bagus buat Oh, ini dari Texas. Iya. Ke sini diimport dong. diimport. Ada importinya, Bang. Oh, Dan itu resmi. gitu ya, lucu ya. Nah, ini untuk pet hobis, Bang. Oh, ini untuk pet. Dari Makannya aman. apa nih? Tikus. Makan tikus hidup. Tikusnya yang putih-putih itu, Bang. Seminggu berapa kali makan? Tergantung sih. Jadi nggak sama kayak king cobra misalkan sama ini beda-beda, Bang. Oh, Kita patokannya dia pup, kita kasih makan. oh gitu. Ini king cobra nih. Seminggu sekali atau apa? Ini king cobra, tapi masih kecil ya? Ini kita dapat titipan dari temen di Sumatera. Karena ini king cobra Sumatera, Bang. Iya. Ini sempat luka, ini ada bekas luka. Oh, berantem. Diketok sama petani, Bang. Oh, diketok petani. Jadi temanku yang di Sumatera itu nggak bisa ngurus, akhirnya dikirim pakai kargo ke sini ke shelter dan udah sembuh, alhamdulillah. Ini berbisa kan? Sangat berbisa. Dan kami nggak pernah kayak demi kepentingan action atau eksis itu kita zalimin dia pakai gunting Iya. taring atau taringnya disumbat pakai lilin biar kalau ngigit nggak apa-apa. Nggak. Ini masih alami dan ini mesti Kalau diperiksa. saya suka lihat ditaruh di gelas gitu, terus dikeluarin bisanya itu untuk apa ya? Untuk obat, Bang. Oh, untuk obat. Biasanya diekstrak lagi. Di dunia farmasi itu untuk dijadiin biosep, polivalen atau monovalen. Lalu untuk ngelupas kulitnya berarti harus ada batu-batu begitu ya? Ya, media buat dia ngegesekin kulit Iya. itu. Waduh, keren. Kalau nggak sekali. kayu kayak gitu. Memang penanganannya ribet sih, Bang. Cuma karena emang aku walaupun tidak terdidik secara pendidikan herpetologi, tapi kan aku pelaku dari Iya. kecil, jadi mengerti mereka ya udah secara pengalaman aja atau tidak. Iya, iya. Kayak gitu. Lalu ini udah sekarang yang dipelihara atau di penangkaran ini ada berapa banyak ular? Kemarin kita dapat titipan lagi dari Trenggalek, Oke. 2 king cobra yang dititip ke shelter karena bunuh pemiliknya. Bunuh pemiliknya. Dipelihara dari sebesar ini, 2 ekor itu, terus pas mau dikasih minum, kabarnya digigit sehingga meninggal. Itu pemiliknya Pawang ular, Bang. pawang ular. Ya. Pawang ular aja bisa meninggal. Ya. Dan sekarang ada di shelter. Sekarang ada di shelter ya. Waduh, itu siapa yang ngambil ketika terjadi penggigitan pawang ular yang meninggal? Yang ngambil ularnya siapa dong? Waktu itu ditangani awalnya oleh Satuan PP Trenggalek sama Damkar, Bang. Terus pihak perwakilan yayasanku di sana yang koordinasi sama BKSDA buat akhirnya kirim ke Purwakarta. Oh, serem banget ya. Jadi Ada proses ya, prosedurnya benar ada. harus ekstra hati-hati ya. Oke, Mas Panji, beberapa kali ada berita tentang pawang ular yang meninggal, termasuk yang ini mungkin ya. Yang paling baru yang di Trenggalek, yang ularnya sekarang dibawa ke Black House jadinya ya. Ada di Black House. Ada di Black House. Itu sempet jadi takut nggak? Wah, jangan-jangan nih pawang ular aja bisa kena, walaupun Mas Panji juga pawang ular kan. Itu bukan ular pertama, Bang, yang bunuh orang terus dititip ke Black House. Sebelumnya juga ada pawang ular di Bogor. Itu lebih kesian lagi karena baru lahiran istrinya, besoknya musibah itu terjadi. Dititip juga di
rumah Ada Black Ops itu. penawarnya nggak sih bisa ular? Nggak ada kalau di Indonesia untuk king cobra. Tapi kalau untuk 3 jenis ular aja kayak kobra biasa, Naias putatrix, terus ular welang atau Bungarus fasciatus, terus apa lagi ya? Oh ya, kalau Selasma rhodostoma ular tanah tuh yang di Banten banyak, Iya. itu bisa diobati pakai biosep polivalen buatan Bio Farma. Oke. Cuma kalau misalkan untuk king cobra dia harus pakai monovalen Thailand, Bang. Iya. Dan itu impornya ribet, harus ke Badan POM dulu lah, harus apa dan mahal. Jadi di Indonesia nggak ada. Nggak ada, jadi harus kalau digigit king cobra pasrah, Bang, berdoa. Aduh. Ya iya, nggak ada Kalau obatnya. kalau di film-film silat abis digigit sedot gitu buang. Sebenarnya nggak bagus, Bang. Kalau sariawan, Nggak bantu ya? nanti kalau sariawan kan dia terkontaminasi lagi sama sariawan kita malah lebih bahaya. Mas Panji kan katanya sering digigit sama king cobra. Iya. Itu kalau orang awam mengakibatkan kematian. Tapi kayaknya Mas Panji ini kayak kebal. Emang Mas Panji waktu digigit apa yang dirasain dan ada tips Wah apa itu tuh? gosip, Bang, nggak pernah lihat langsung mah, jangan percaya. Oh, nggak pernah digigit. Ya anggap nggak pernah, Abang kan belum pernah lihat langsung. Tapi Panji juga digigit nggak mau. Mas Panji yang ngegigit. Panji yang gigit kayaknya itu. Oh, jadi nggak pernah kegigit. Anggap aja itu mah gosip. Oke. Dan karena hati-hati dan selalu kita juga jaga apa ya, ego apa. Jadi kita memperlakukannya juga bukan soal kita sayang ya, namanya bintang buas atau bintang buas. Jadi kita tetap ada batasan, Bang. Oke. Jadi ya selamatnya alhamdulillah. Tetap sadar ya, walaupun Nah. itu tiap hari dijalanin, tetap sadar bahwa ini binatang bahaya buas dan tetap. sangat Iya, bahaya. betul, Bang. Oke, selama melakukan rescue ke berbagai tempat, mana yang paling berkesan? Paling kemarin ya kalau rescue itu gitu-gitu aja. Nangkep, bawa ke rumah, direhab, lepas lagi. Oh gitu. Iya, kalau enggak juga misalkan kayak di area pertanian konflik, king cobra masuk area pertanian karena areal habitatnya udah rusak. Akhirnya nyari makan ke tempat manusia karena emang mau king cobra atau bukan juga ular itu akan dekat sama kita, Bang. Oke. Itu karena kan memang bagian dari rantai makanan itu kan. Iya, iya, iya. Dan itu udah kalau misalkan terjadi konflik harus di rescue. Kenapa? Jangan sampai ntar ularnya dipukul mati, itu kan top predator soalnya. Iya. Atau petaninya yang digigit ular meninggal juga. Makanya kita pindahin kadang-kadang yang berbisa ke hutan, yang nggak berbisa dari hutan ke area pertanian biar makan tikus, Bang. Oke. Ya biar itu makan programnya tikus yayasanku ya. sih. Kalau Gitu. petaninya kena gigit gimana? Jarang sih, Bang. Oh jarang ya. Iya, karena aku tuh ngedukasi juga orang-orang di sekitar Karawang, Purwakarta, Subang. Terus reptiler tuh sekarang bukan Panji aja, udah menjamur, Bang, jadi hobis gitu. Jadi di setiap kota tuh, hampir di setiap daerah di Indonesia itu udah ada para penggemar reptil yang mengedukasi masyarakat secara ikhlas dan gratis di keramaian-keramaian. Biasanya bawa ular. Kalau di Jakarta kayak di HI deh, mereka suka ada kelihatan kadang-kadang ya itu. Edukasi ya, hobi ya. Iya, Jadi kita emang ikhlas ngelakuin itu karena ya udah gitu, satu bentuk rasa kesenangan kita dari hewan itu. Jadi kita juga ngasih tahu nih, ini hewan sebenarnya harus disayangi karena dia bermanfaat untuk alam sendiri. Oke, nah Mas Panji dulu kan ada di salah satu program televisi, habis itu sempat hilang, ada kali 5 tahun hilang ya, kurang lebih ya. Terus 6 tahun, Bang. 6 tahun ya, terus buka bisnis tuh, kira-kira gimana? Enakan berbisnis atau seperti sekarang apa gimana? Waktu itu merintis bisnis apa tuh? Kontes sih, Bang. Oh, Karena kontes. bapak Panji itu kan tukang jahit. Oke. Terus aku bikin produk retail Wagner ini. Oh, Jadi artinya waras walau nggak bener. oh gitu, ada artinya ya. Unik nih, setiap Tapi- itu ada artinya. Gak jual aja di YouTube lagi. Soalnya dulu bangkrut. Oh gitu. Ya punten, Bang, bikin usaha teh susah. Enak aja di YouTuber itu. Oh enakan jadi youtuber ya, jadi. Makanya saya menghargai sekali abangku ini karena bisa sukses tuh itu anugerah menurutku. Luar Waduh, biasa. enggak lah, saya juga masih belajar. Justru makanya nih saya mau tahu kehidupan sisi lain dari setiap orang yang mempunyai expertise atau keahlian di bidang masing-masing seperti Mas Panji ini. Nah, Mas Panji ini kalau binatang-binatang yang ada di Black House itu boleh dijual nggak sih sebenarnya? Ya, enggak, Bang. Oh sama sekali nggak boleh. Karena kita, Lain ya yang iya, buat karena pet kita lain. badan hukum kan. Iya. Kita yayasan non profit dan itu kepentingannya juga bukan untuk profit. Oh, jadi kalau yang untuk dijual untuk pet ada juga tapi lain ya? Enggak jualan, Pak Jiwa. Oh nggak jualan. Jadi aku dapat buat operasional atau apa itu kan harusnya bisa dari donasi. Betul. Tapi kalau misalkan donasi itu kan orang udah nggak respect nih kayak sama kayak ginian. Iya, Nah, iya. ngapain sih ular dikonservasi gitu kan gitu kadang-kadang. Udah pakai uang pribadi. Ya akhirnya ya itu. Dana sosialnya ngambil dari YouTubeku, ya, dari AdSense. Oh gitu ya, malah nombok dong ya? Udah 2 tahun. Jadi 2020 itu ya sempat berdiri sampai hari ini
Ya semua ya pick. Waduh. AdSense-nya dari Panji Petualang Channel itu dah. Keren, keren. Tergantung keren. buat sosialnya di daerah sana apa segala macam. Iya, iya. Nah, kalau dari keluarga, Panji kan udah jadi ayah dari 3 orang anak. Alhamdulillah. Ada perubahan besar nggak ketika menjadi seorang ayah? Ada bang, Apa tuh? lebih capek. Ngurusin ular sama anak sekarang jadi ya. Lebih capek. Iya kan. Iya, Tapi iya. ya capeknya kalau misalkan pulang lihat anak yang kecil kan sekarang lagi, makanya kemarin pas syuting sama tim abang juga pulang duluan ya, nggak kuat anak pengen gendong. Oh, iya, iya, iya. Nah, yang paling tertarik dari ketiga anak itu ada nggak yang paling tertarik sama Ada Aufa ya Pik ya. yang keberapa itu? Itu anak kedua aku. Umur berapa? 6 tahun 6 apa? tahun ya? Tar dulu anak jadi gue lupa lagi umurnya. 8 tahun bang. 8 Kelas tahun. 2 SD. Oke, 8 tahun itu kalau dia mau ngikutin jejak ayahnya tuh boleh nggak? Boleh tapi harus di usia mungkin saat dia dewasa lah. 40 tahun gitu ya? Mungkin ya bang. Soalnya kan kalau 50. sekarang aku ajarin dengan menalin dulu setiap spesies. Oke. Karena untuk kita tahu ular itu berbisa atau enggak, kita harus kenal bang. Iya. Nah, kalau Aufa ini Panji banget lah, udah. Oke. Apa nih kira-kira next project yang Mas Panji lagi siapin kira-kira? Belum ada sih bang. Belum aku ada ya, mah masih di ngikutin rescue kata hati sama nasib aja lah. Gitu. Oh, hatinya bisa ngomong ya? Iya, ngomong sendiri kalau misalkan lagi bete, jenuh, atau kita sedih gitu kan. Oke. Mungkin itu yang sebut gila kali. Oke Mas Panji, ini pertanyaan yang biasa saya tanyain ke semua narasumber. Siap. Kira-kira apa sih yang ingin dicapai 5 tahun ke depan? Panji hanya ingin dan berharap semua baik-baik saja udah. Semua baik-baik aja ya. Jangan ada hal-hal yang tidak baik. Jangan ada hal-hal yang tidak baik. Gila, keren banget pokoknya Mas Panji. Terima kasih banyak atas waktunya, Terima kasih juga buat atas Bang Ruli. pelajarannya, atas rescue-nya terhadap hewan-hewan ini. Semoga Indonesia kan juga Amin. sangat kaya aneka ragam Amin. hewan ini. Dengan adanya orang-orang seperti Mas Panji, kita punya hutan dan satwanya bisa terlindungi. Amin, amin. Terima kasih banyak. Oke, bagi teman-teman yang ingin ikutan kuis, tuliskan apa arti kesuksesan menurut kalian. Nanti satu orang pemenang akan dihubungi oleh tim Presis Productions. Oke, makasih banyak Siap. Mas Panji, luar Bang biasa, Ruli, makasih keren banyak. banget. Belum dikasih makan jadi ya? Sudah. Kalau belum bisa nih kasih linking.